Awal mula, Arman adalah seorang pemuda yang baru saja merasakan manisnya keberhasilan menyelesaikan pendidikan di sebuah universitas bergengsi. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan akademik yang ketat membuatnya merasa tertekan dan kurang percaya diri. Meski berhasil lulus, rasa ragu akan kemampuannya kerap menghantui pikiran. Setelah wisuda, Arman kembali ke kampung halamannya, sebuah kota kecil yang tenang namun penuh dengan ambisi para pemuda untuk meraih masa depan yang cerah. Di sana, keluarga dan teman-temannya sudah menunggu dengan harapan besar. Orang tuanya, terutama, selalu berkeinginan agar Arman menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS), sebuah profesi yang dianggap stabil dan terhormat dalam masyarakat mereka. Sementara tekanan dari keluarga semakin meningkat, Arman mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS yang akan datang. Dia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, mempelajari berbagai materi ujian. Namun, setiap kali mencoba mengerjakan soal, dia merasa seolah-olah dinding tebal menghalangi pemahamannya. Semakin dia berusaha, semakin besar rasa ketidakmampuannya menghantuinya. Suatu hari, saat sedang menikmati secangkir kopi di sebuah warung kecil di sudut kota, Arman bertemu dengan seorang pria tua. Pria itu tampak ramah dan mereka pun terlibat dalam percakapan yang hangat. Arman, yang sedikit banyak merasa frustrasi, tanpa sadar mencurahkan kegelisahan dan keputusasaannya pada pria tersebut. Mendengar cerita Arman, pria tua itu tersenyum penuh arti. Dia bercerita tentang sebuah ritual kuno yang katanya dapat membantu seseorang mencapai keberuntungan dan kesuksesan dalam hidup. Hanya orang-orang terpilih yang dapat melakukannya, katanya, dengan nada suara yang seolah menyimpan rahasia besar. Arman, yang sudah diliputi rasa putus asa, tertarik dengan cerita pria tua itu. Dalam benaknya, jika ada cara untuk meningkatkan kemungkinan suksesnya, dia harus mencobanya. Terlebih lagi, pria tua itu tampak begitu meyakinkan dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah dia benar-benar tahu apa yang dibicarakannya. Dengan rasa penasaran yang membara, Arman pun memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut tentang ritual tersebut. Pria tua itu memberinya sebuah alamat dan instruksi untuk bertemu dengannya di tempat yang telah ditentukan, di malam yang telah disepakati. Tanpa menyadari konsekuensi dari keputusannya, Arman mengangguk dan berjanji akan datang. Jalan pintas. Dalam beberapa hari setelah pertemuannya dengan pria tua itu, pikiran Arman terus bergelayut antara rasa penasaran dan ketakutan. Ritual yang ditawarkan oleh pria itu terdengar asing dan sedikit menakutkan baginya, namun keinginan untuk mencapai kesuksesan dalam tes CPNS lebih besar dari segalanya. Tekanan dari keluarga dan teman-temannya semakin membuat Arman merasa terpojok. Di sisi lain, Arman menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu. Tes CPNS semakin dekat, dan setiap kali dia mencoba belajar, rasa ragu dan cemas menghalangi usahanya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, Arman akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk pria tua itu. Pada malam yang telah disepakati, Arman berangkat menuju tempat yang ditentukan. Tempat itu terletak di pinggiran kota, lebih tepatnya di sebuah hutan kecil yang jarang dikunjungi orang. Saat dia tiba, suasana sunyi dan dingin menyelimuti sekitarnya. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti bayangan hitam yang mengancam di bawah cahaya bulan yang redup. Pria tua itu sudah menunggu di sana, berdiri di tengah sebuah lingkaran tanah yang bersih dari dedaunan. Di sekelilingnya terdapat beberapa benda yang tampak seperti perlengkapan ritual, lilin-lilin kecil, kain hitam, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan yang tidak dikenal. Arman merasa getaran aneh di udara, seolah-olah ada energi yang mengalir di sekitarnya. Pria tua itu memulai dengan menjelaskan bahwa ritual ini adalah semacam perjanjian dengan kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan ini, katanya, dapat membantu Arman dengan memberinya keberuntungan yang dia butuhkan untuk berhasil. Namun, dia juga memperingatkan bahwa setiap tindakan memiliki harga, dan Arman harus siap menerima konsekuensinya. Tanpa berpikir panjang, Arman mengangguk setuju.
Dia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mencapai impian dan harapan keluarganya. Ritual pun dimulai. Arman diminta untuk berdiri di tengah lingkaran, menutup matanya, dan mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh pria tua itu. Suara mantra tersebut terdengar asing dan menggetarkan, membuat bulu kuduknya merinding. Seiring dengan lantunan mantra, angin dingin tiba-tiba menyapu daerah tersebut. Lilin-lilin yang menyala berkedip-kedip, dan bayangan di sekitarnya tampak bergerak-gerak dengan sendirinya. Arman merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Setelah beberapa saat, ritual pun selesai. Pria tua itu tersenyum puas dan memberitahu Arman bahwa semuanya telah berjalan dengan baik. Dia meyakinkan Arman bahwa keberuntungan kini berada di pihaknya, dan yang perlu dilakukan Arman hanyalah menunggu hasilnya. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, Arman meninggalkan hutan tersebut. Malam itu, dia beristirahat dengan harapan baru di hatinya, namun tanpa menyadari bahwa dia telah membuka pintu menuju serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ritual di tengah malam. Malam itu, ketika Arman kembali dari hutan, dia merasa lelah namun anehnya hati dan pikirannya terasa lebih ringan. Meski perasaan takut sempat menyelimuti selama ritual, kini ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hal aneh yang dia alami hanyalah bagian dari proses dan bahwa hasil akhirnya akan sepadan dengan usaha dan keberaniannya. Hari-hari berlalu setelah ritual tersebut, dan Arman mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ketika dia duduk untuk belajar, materi ujian yang sebelumnya terasa berat kini tampak lebih mudah dipahami. Keyakinan baru tumbuh dalam setiap langkah, dan rasa percaya diri yang selama ini hilang perlahan kembali. Keluarganya pun menyadari perubahan ini dan mendukungnya dengan penuh semangat. Namun, di balik semua perubahan positif itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Arman. Setiap kali dia sendirian, terutama di malam hari, dia merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam ruangan. Suara-suara samar, seperti bisikan angin, kerap terdengar di telinganya. Awalnya, Arman menganggapnya sebagai efek dari stres dan kelelahan. Namun, semakin lama, perasaan itu menjadi semakin kuat dan sulit diabaikan. Suatu malam, saat tengah belajar hingga larut, Arman memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Dia berjalan menuju jendela kamar untuk menghirup udara segar. Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di sudut taman rumahnya yang gelap, dia melihat sebuah bayangan bergerak cepat, seolah mengintainya dari kejauhan. Arman mengedipkan matanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, saat dia menatap lebih lama, bayangan itu tetap ada, berdiri diam seperti sosok yang tengah mengawasinya. Jantung Arman berdegup kencang, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dari jendela. Kejadian itu membuatnya sulit tidur malam itu, dan mimpi buruk mulai menghantui Arman. Dalam mimpinya, dia kembali ke hutan tempat dia melakukan ritual. Namun, kali ini, suara-suara dari kegelapan terdengar lebih jelas, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Sosok-sosok bayangan muncul di sekelilingnya, menari dalam lingkaran sambil tertawa dengan suara yang menggema. Ketika terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, Arman mulai merasakan ketakutan yang nyata. Dia mulai meragukan pilihannya untuk mengikuti ritual itu. Meski keberuntungan tampak berpihak padanya dalam persiapan ujian, bayangan ketakutan terus membayangi pikirannya. Dengan tekad yang semakin menguat, Arman berusaha untuk mengabaikan semua keanehan ini dan tetap fokus pada tujuannya. Dia yakin bahwa semua ini hanyalah ujian dari alam bawah sadarnya, sebuah cobaan yang harus dia lewati untuk mencapai impiannya. Namun, tanpa disadari, pintu yang telah dia buka mulai menunjukkan dampak yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Keberuntungan yang menipu. Setelah ritual yang dilakukan di hutan, kehidupan Arman tampak mengalami perubahan drastis. Dia merasakan gelombang keberuntungan menghampirinya. Setiap kali dia menghadapi soal dan materi ujian CPNS, jawaban-jawaban seakan mengalir dengan mudah dari pikirannya. Arman merasa lebih percaya diri dari sebelumnya,
seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Hari ujian tiba. Arman memasuki ruang ujian dengan perasaan tenang, berbeda dengan perasaan cemas yang biasa dia rasakan. Selama ujian berlangsung, dia dapat menjawab setiap pertanyaan dengan lancar. Beberapa peserta lain tampak panik dan bingung, tetapi Arman tetap fokus dan yakin. Ketika ujian selesai, dia keluar dari ruangan dengan senyum puas, yakin bahwa dia telah memberikan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil ujian pun tiba. Arman menerima kabar bahwa dia lulus dan diterima sebagai PNS. Keluarganya menyambut kabar ini dengan sukacita, dan pesta kecil diadakan untuk merayakan keberhasilannya. Teman-temannya mengucapkan selamat, dan Arman merasa bahwa semua usahanya membuahkan hasil yang manis. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arman tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Dia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang dia rasakan tidak datang tanpa harga. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak ritual semakin sering terjadi dan lebih sulit untuk diabaikan. Bayangan hitam yang sering muncul di sudut matanya kini semakin jelas. Setiap kali dia merasa sendirian, bisikan-bisikan lembut terdengar, seolah ada yang berusaha berbicara padanya dari dunia lain. Arman mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi dan mengikuti setiap langkahnya. Mimpi buruk yang menghantui tidurnya semakin intens. Dalam mimpi itu, Arman sering berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan yang menari dengan gerakan yang menyeramkan. Tawa mereka menggema, menghantui pikirannya bahkan setelah dia terbangun. Meski berusaha keras untuk mengabaikan semua ini dan menikmati keberhasilannya, Arman tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Keberuntungan yang dia dapatkan seolah menutupi kenyataan gelap yang mengikutinya. Dia mulai merasakan bahwa keberhasilan ini adalah sebuah ilusi, dan ada harga yang harus dibayar yang belum sepenuhnya dia pahami. Arman berdiri di persimpangan antara kebahagiaan semu dan kenyataan yang menghantuinya. Di satu sisi, dia menikmati pencapaian yang telah diraih, namun di sisi lain, bayangan gelap yang terus mengikuti membuatnya merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Sebuah peringatan bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa konsekuensi. Bayangan yang menghantui. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang Arman rasakan mulai tergantikan oleh rasa takut yang semakin menguat. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya muncul di sudut matanya kini tampak lebih sering dan lebih jelas. Saat dia berada di rumah sendirian, bayangan itu seolah bergerak di antara dinding dan perabotan, selalu di tepian penglihatannya, membuat Arman merasa diawasi. Setiap malam, tidur Arman diganggu oleh mimpi buruk yang semakin nyata. Kali ini, selain berada di hutan yang gelap, dia melihat sosok bayangan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Sosok itu tidak lagi hanya menari, tetapi mendekatinya perlahan dengan tangan terulur, seolah ingin merengkuhnya ke dalam kegelapan abadi. Tawa mereka berubah menjadi jeritan yang membuat Arman terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Arman mulai merasa ketakutan bahkan di siang hari. Di tempat kerjanya yang baru, dia sering merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan dalam dirinya. Arman yang sebelumnya percaya diri dan ceria kini tampak gelisah dan mudah terkejut. Namun, ketika mereka bertanya, Arman hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, meski jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Rasa takut yang terus mengintai mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari Arman. Dia merasa sulit untuk berkonsentrasi dan pekerjaannya mulai terganggu. Setiap kali dia mencoba untuk fokus, bisikan-bisikan itu kembali, mengganggu pikirannya. Seolah-olah ada suara-suara yang berusaha menariknya kembali ke tempat asal mereka, memanggilnya dengan nada yang menyeramkan. Dalam upayanya untuk mencari jawaban, Arman mencoba mengingat setiap detail dari ritual yang dilakukannya. Dia teringat akan peringatan pria tua itu tentang adanya harga yang harus dibayar. Namun, Arman tidak pernah menduga bahwa harga itu akan berupa gangguan yang menghantui setiap aspek hidupnya. Desperasi merayap ke dalam benaknya. Arman tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini,
tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Keputusan untuk mengikuti ritual itu kini tampak seperti kesalahan besar yang membawa lebih banyak penderitaan daripada keberuntungan. Pada titik ini, Arman menyadari bahwa dia terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang dia pahami. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari bayangan yang menghantui, sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad baru, Arman memutuskan untuk mencari pria tua itu, berharap bahwa dia bisa menemukan jawaban dan jalan keluar dari mimpi buruk yang diciptakannya sendiri. Mencari jawaban, dihantui oleh bayangan gelap dan rasa takut yang terus membesar, Arman tahu bahwa dia harus mencari pria tua yang memberikan petunjuk tentang ritual mistis itu. Pria tersebut tampaknya satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban dan solusi atas situasi yang kini mengurungnya. Arman memulai pencariannya dengan mengunjungi kembali warung kopi tempat pertama kali dia bertemu pria tua itu. Namun, ketika dia tiba, pemilik warung tidak tahu menahu tentang keberadaan pria tersebut. Bahkan, beberapa pelanggan tetap yang sering nongkrong di sana juga tidak mengenalnya. Pria tua itu seolah menghilang tanpa jejak, sama misteriusnya dengan kemunculannya. Meskipun merasa putus asa, Arman tidak menyerah. Dia mulai mencari informasi di berbagai tempat yang mungkin pernah dikunjungi pria tua itu. Dia berbicara dengan penduduk setempat, bertanya-tanya di pasar, dan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker atau memiliki kaitan dengan dunia mistis. Namun, semua usaha tersebut berakhir tanpa hasil. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Arman memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang terkenal di daerahnya. Dukun tersebut dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan sering dimintai bantuan oleh orang-orang yang mengalami masalah serupa. Dengan harapan terakhir, Arman mendatangi dukun itu. Setibanya di rumah dukun, Arman disambut dengan hangat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan tatapan mata tajam, mendengarkan cerita Arman dengan seksama. Setelah mendengar seluruh kisahnya, dukun itu mengangguk pelan, seolah-olah semua yang diceritakan Arman sudah dia ketahui. Dukun tersebut menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan Arman telah membuka pintu ke dunia lain, sebuah dimensi di mana entitas-entitas dari kegelapan dapat bergerak bebas. Bayangan yang menghantui Arman adalah salah satu dari entitas tersebut, terikat padanya karena perjanjian yang dibuat saat ritual. Mereka menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar persembahan, sesuatu yang berasal dari dalam diri Arman sendiri. Arman merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Dia menyadari bahwa situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Dukun itu memberitahu Arman bahwa satu-satunya cara untuk menutup pintu tersebut dan membebaskan dirinya dari entitas yang mengikutinya adalah dengan melakukan pengorbanan yang setara. Namun, pengorbanan itu bukanlah sesuatu yang dapat diambil dengan mudah. Ia harus berasal dari hati dan jiwa Arman sendiri. Dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan dan keraguan, Arman meninggalkan rumah dukun. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, dan waktu terus berjalan. Keberhasilan yang dia capai kini tampak tidak berarti dibandingkan dengan bayangan gelap yang mengancam untuk menelannya. Arman menyadari bahwa dia telah memasuki permainan yang lebih besar dari yang dia sadari, dan dia harus menemukan cara untuk menebus kesalahan yang telah dibuat. Pengorbanan terakhir. Setelah pertemuannya dengan dukun, Arman kembali ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror yang terus menghantuinya, tetapi pengorbanan yang dimaksud oleh dukun itu membuatnya takut. Apa yang bisa dia korbankan dari dalam dirinya? Apakah itu berarti menyerahkan kebahagiaan, karir, atau bahkan sesuatu yang lebih berharga? Arman mulai merenungkan keputusannya. Dia menyadari bahwa sejak awal, keputusannya untuk mengikuti ritual tersebut didorong oleh ketidakpuasan dan rasa tidak percaya diri. Dia menginginkan kesuksesan instan tanpa mempertimbangkan usaha dan kerja keras yang seharusnya dia lakukan. Dalam pencarian akan jalan pintas, dia telah membuka pintu bagi kegelapan masuk ke dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan kejadian aneh semakin intens. Bayangan itu kini muncul bahkan di tengah keramaian, dan bisikan-bisikan dari kegelapan semakin menggila, menuntut perhatian Arman.
Dia merasa terjebak dalam siklus ketakutan yang tiada akhir, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan hidupnya sendiri membuatnya terpuruk. Dalam keputusasaannya, Arman mulai mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Dia merenungkan hidupnya, mengingat kembali apa yang sebenarnya penting baginya. Keluarga, teman, dan nilai-nilai yang dia pegang sebelum terjebak dalam ilusi keberhasilan instan. Dia menyadari bahwa apa yang dia inginkan bukanlah sukses yang instan, tetapi kehidupan yang berarti dan berharga. Dengan tekad baru, Arman memutuskan untuk melakukan pengorbanan yang dimaksud. Dia menyadari bahwa pengorbanan itu bukanlah tentang menyerahkan sesuatu yang kasat mata, tetapi tentang melepaskan ambisi kosong dan ilusi yang selama ini dia kejar. Arman memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS, mengembalikan semua yang telah dia dapatkan dari keberuntungan yang menipu, dan mulai mencari cara untuk membantu orang lain dengan tulus. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Arman mulai melakukan kegiatan sukarela, membantu anak-anak di daerahnya untuk belajar dan mencapai impian mereka dengan cara yang benar. Dia menemukan kebahagiaan dalam memberi dan melihat senyum di wajah orang lain. Keputusan ini seolah menjadi titik balik dalam hidupnya. Bayangan yang selama ini mengikutinya perlahan memudar, dan bisikan-bisikan itu berhenti mengganggu. Arman merasakan beban berat yang selama ini menekan pundaknya kini terangkat. Meskipun jalannya tidak mudah, Arman merasa bebas dan bahagia dengan pilihan yang dia buat. Dengan pengorbanan yang tulus, Arman berhasil menutup pintu yang dia buka, membebaskan dirinya dari kegelapan yang selama ini menghantuinya. Dia mengerti bahwa pelajaran terbesar dalam hidup adalah memahami nilai dari usaha, kerja keras, dan kejujuran kepada diri sendiri. Arman menemukan kembali jati dirinya dan melangkah maju dengan penuh keyakinan.